Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa dzurriyyatihi wa ummatihi ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma, Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan hari ini saya Daerah Muhammad Burhan, tanggal 6 Maret 2023 hari Senin, saya akan menyampaikan materi tentang penyakit infeksi mata pada kambing, domba, dan sapi. Nah, umumnya terjadi pada kambing dan domba, tapi sesungguhnya juga sering juga terjadi pada anjing, kucing juga terjadi. Terutama anjing kucing pada usia di bawah 2 bulan, itu paling 1 bulan pertama juga paling sering sakit mata itu pada anjing dan kucing. Cuman kalau pada anjing dan kucing itu beda ya. Jadi ini saya khususkan untuk kambing dan domba. Kambing dan domba itu sering terjadi penyakit mata, infeksi mata. Nah, itu dengan gejala klinis biasanya salah satu dulu. Itu memerah, awalnya berair dulu, mulai berair. Kalau udah berair itu menandakan kalau awalnya normal, segar, kemudian itu istilahnya jernih, kemudian bersinar, terus kemudian bercahaya gitu ya. Itu kemudian tiba-tiba berair, berarti memang kemungkinan terjadi infeksi pada mata. Jadi tidak bisa diabaikan ketika awalnya normal kemudian berair, tidak bisa diabaikan, kecuali domba yang kurus cacingan. Kalau domba yang kurus cacingan itu berair, tapi dua-duanya. Kalau karena cacingan itu dua-duanya, karena itu kaitannya sistemik. Jadi karena gangguan fungsi hati karena cacing sehingga mengakibatkan katakanlah gangguan keseimbangan cairan tubuh sehingga mata itu berair kalau karena cacingan. Tapi memang ada beberapa untuk di sapi itu, untuk di sapi di mata juga sering ada cacing mata, teleria itu namanya itu. Tapi kalau kambing domba jarang cacing pada mata, kalau pada sapi itu sering terjadi. Nah, kemudian penyebab daripada infeksi pada mata kambing atau domba itu penyebabnya adalah infeksi bakteri oleh namanya Moraxella. Jadi namanya Moraxella. Jadi bakterinya namanya Moraxella ovis. Namanya Moraxella. Kalau pada kambing namanya Moraxella ovis. Kalau pada sapi namanya Moraxella bovis. Ini penyebab infeksi mata pada kambing atau domba atau sapi. Nah, faktor paling penting faktor penyebab daripada infeksi mata ini adalah karena transportasi. Biasanya kambing atau domba dari luar kota, contohnya dari Jawa Tengah masuk ke Jawa Barat, ini awalnya iritasi kan, kena angin, kena iritasi. Nah, ketika iritasi, daya tahan tubuh menurun, akhirnya bakteri ini kan ada di lingkungan. Nah, ketika ada iritasi berarti ada jendela masuk, ada tempat masuknya untuk berkembang biaknya bakteri. Nah, akhirnya iritasi pada mata itu menjadi penetrasi atau jendela masuknya bakteri tersebut, akhirnya terjadi peradangan pada mata. Nah, awalnya matanya berair itu sebuah reaksi dari sistem imun tubuh dari mata itu untuk menetralkan. Nah, setelah berair kemudian memulai memerah, pink. Nah, kalau sudah memerah pink, mulai lama memutih, menjadi kebutaan, menjadi buta karena jaringan ini. Nah, bedanya untuk membedakan dengan cacingan apa? Kalau cacingan berairnya dua-duanya. Tapi kalau infeksi itu biasanya satu dulu.
Jarang dari langsung dua, tapi juga bisa satu kemudian menular ke sebelahnya. Jadi bedanya itu, kalau berair dua-duanya dan terus menerus berhari-hari itu berarti cacingan. Tetapi kalau hanya satu memerah kemudian ini berarti itu infeksi. Membedakannya itu aja. Nah kemudian kembali lagi kepada setelah itu faktor penyebabnya transportasi, kemudian setelah itu kurang pakan. Biasanya ini banyak terjadi pada, mohon maaf, pada bandar biasanya. Karena bandar itu kan efisien. Jadi dombanya banyak, datang dari luar, makanannya kurang, sehingga pada sakit mata. Banyak sekali pada bandar, pada pedagang kambing dan domba. Nah kemudian setelah itu populasi yang banyak. Jadi karena jumlahnya dalam kandang itu banyak sehingga pakan tidak terkontrol, sehingga kekurangan pakan itu justru malah pemicu paling cepat karena imunitas rendah, karena infeksi selalu ada. Jadi kekurangan pakan itu bisa mengakibatkan infeksi. Nah kemudian apalagi konsentrat yang busuk, itu konsentrat sudah lebih dari 8 jam dikasihkan, itu kan banyak mengandung bakteri. Nah akhirnya konsentrat tadi di antaranya mengkontaminasi jaringan mata. Nah itulah akhirnya dia menjadi contoh ampas tahu udah busuk, kemudian konsentrat yang jelek busuk sudah dicampur air. Nah itu pasti juga akan mengakibatkan menginfeksi kepada mata, karena semua makanan itu ketika kondisi sudah lebih dari 8 jam pasti segala bakteri di lingkungan, virus apapun, kuman di lingkungan akan tumbuh berkembang di dalam pakan tersebut. Nah, sehingga ketika kontak sama jaringan mata atau jaringan lain yang rentan pada hewan yang imunitasnya kurang bagus, pasti akan muncul penyakit itu. Nah, kemudian kurang sinar matahari. Ya, ketika kurang sinar matahari berarti kelembapan menjadi tinggi. Kalau kelembapan tinggi berarti kuman banyak di sekitar lingkungan kandang. Nah, kemudian yang berikutnya sirkulasi udara. Nah, jadi contoh kandang yang oleh panjang sama lebarnya sama, kemudian tertutup rapat gitu. Itu kan bakteri pasti di dalam ruangan. Jadi tidak berputar, tidak ada sirkulasi. Ini juga pasti akan mengakibatkan mudah infeksi. Jadi saya ulang lagi, faktor penyebab infeksi mata: satu, transportasi perjalanan sehingga mengakibatkan iritasi, kemudian pakan yang kurang atau pakan yang kualitas rendah, atau konsentrat yang busuk, atau konsentrat yang sudah dicampur air lebih dari 8 jam, mengkontaminasi ke mata, kemudian kurang cahaya sinar matahari, kemudian kurang sirkulasi udara. Nah, itu. Kemudian gejala klinisnya itu yang pertama kali saya sampaikan nanti berair, salah satu atau dua. Biasanya cuma salah satu. Nah kemudian setelah itu mata mulai berwarna pink. Setelah pink kemudian sangat merah. Kemudian pasti setelah merah diikuti pembengkakan pada palpebra, pada kelopak mata ini mulai membengkak. Kelopak mata ini mulai membengkak. Nah setelah itu setelah membengkaknya mata, kemudian jaringan mata, bola mata menjadi memutih. Nah kalau sudah memutih, lama-lama menjadi kebutaan. Nah, itu gejala klinisnya. Nafsu makan juga sedikit turun, tapi artinya tidak terlalu turun sekali, karena memang hampir semua penyakit infeksi itu pasti menurunkan nafsu makan. Cuman kalau infeksi mata ini kan sifatnya tidak sistemik, tidak masuk aliran darah kecuali sudah sangat parah gitu. Jadi hanya infeksi lokal sehingga tidak mengakibatkan demam. Jadi tidak jarang demam, bisa tapi jarang. Jadi moncong hidung tidak kering, jadi dia itu. Kemudian setelah itu pengobatannya. Nah, pengobatannya itu menggunakan tetes mata, Tilovet tetes mata itu untuk kambing domba itu kurang lebih 3 sampai 5 tetes per bola mata. Yang penting sampai masuk
dibuka kemudian dimasukkan. Ya kalau sampai keserap, ya, tandanya keserap itu domba pasti ada refleks menelan. Karena itu ada salurannya. Pasti kalau ditetesin kemudian masuk itu dia ada kayak menelan gitu. Di sini ada refleks menelan. Nah itu jadi kadang kalau 2 tetes juga, kalau seandainya sudah ini ya nggak masalah. Itu diteteskan. Nah kemudian biarpun katakanlah yang radang hanya 1, tetap yang diteteskan harus duanya, karena tetap yang satu mata sebelahnya juga pasti sudah terinfeksi. Nah, kemudian kalau untuk keamanan biar selama 8 jam itu katakanlah istilahnya tidak ada infeksi, itu paling bagus menggunakan salep. Jadi salep ini untuk menutupi. Jadi tetes mata cuman tetap dikasih salep, karena salep ini kan bentuknya minyak. Jadi kalau minyak itu kan menempel sehingga bakteri masuk mati. Jadi tidak akan memperparah. Jadi kalau kenapa harus dua-duanya? Karena kalau salep tidak diserap sampai dalam, kalau yang cairan itu diserap. Jadi bakteri yang di dalam jaringan mata dalam itu kalau yang salep tidak akan terbunuh dengan salep. Jadi makanya dua-duanya dilakukan, tetes mata dan salep mata. Jadi tetes matanya itu namanya Tilovet. Namanya Tilovet tetes mata, yang kalau salepnya namanya apa lupa saya. Ini Tilovet tetes mata. Ini ada lagi kalau nggak salah Dexapen salep mata. Ini disalapkan. Ini cepat sekali ini. Nah kemudian kalau mau efektif itu diikuti, ini dilakukan 2 kali sehari, kali 3 hari, maksimal 5 hari. Jadi minimal sehari 2 kali, selama 3 hari, maksimal 5 hari. Maksimal 5 hari. Kemudian kalau mau efektif diikuti dengan penyuntikan. Penyuntikannya dengan antibiotik namanya tilosin. Tilosin C 20% injek ini dengan dosis kalau domba itu 1 mili per 15 kg berat badan. Jadi kalau dombanya 30 kg berarti dikasih 2 mili. Nah, kalau nggak ada ini juga bisa menggunakan pen strap, injek sama, dosisnya sama. Kalau nggak ada ini antibiotik semuanya, ini antibiotik. Kalau nggak ada pen strap bisa menggunakan sulfatrim. Jadi intinya harus diberikan antibiotik. Kalau nggak ada sulfatrim bisa lagi oksitera. Jadi kasih antibiotik, jadi mempercepat kesembuhan. Nah kemudian yang berikutnya dengan penyuntikan anti radang. Jadi biar cepat sembuh peradangannya, bengkaknya, merahnya sembuh, itu anti radang namanya Dexa Injek. Nah ini untuk anti radangnya dexamethasone. Ini Dexa itu dexamethasone. Dexamethasone Injek. Nah terus kemudian untuk untuk memperbaiki jaringannya itu menggunakan vitamin A, D, E. Jadi vitamin A, D. Jadi yang memperbaiki jaringan retina mata, jaringan palpebra itu paling bagus vitamin A, D, E. Terutama kan vitamin A-nya. Vitamin A-nya makanya makan wortel untuk jaringan matanya biar tumbuh bagus karena vitamin A-nya. Vitamin A. Nah, tetapi karena pada saat pemberian antibiotik ini harus selalu diikuti pemberian vitamin B kompleks minimal Vitaplex. Jadi obatnya 4 Vitaplex atau multivit. Jadi diberikan antibiotik, diberikan anti radang, dan diberikan vitamin penumbuh jaringan mata. Nah, kemudian diberi untuk nafsu makan vitamin B kompleks, mereknya Vitaplex atau multivit injek. Berapa kali? Kalau idealnya ya 2 kali sehari kali 3 hari ideal.
Tapi kalau praktek di lapangan ya bagaimana keadaannya. Kalau idealnya harus demikian. Tapi ini akan lebih mempercepat. Terus bagaimana tingkat kesembuhannya? Tingkat sembuhnya insya Allah bisa dibilang semua sembuh. Cuman ketika sudah terlanjur warnanya putih itu tetap sembuh. Cuman jaringan mata sudah terlanjur buta. Jadi tidak sembuh kebutaannya. Tapi kalau infeksinya sembuh. Tapi kalau contohnya baru merah itu belum buta, nanti jangan dites. Jadi kalau mata dibikin sudah nggak kedip itu atau di senter dia nggak kedip sudah buta. Tapi harus diobati, tetap harus diobati. Karena apa? Karena kalau enggak akan tambah rusak jaringan mata sampai ke kelopak matanya. Jadi kalau kenapa ini kok matanya masih putih, tapi masih ada air enggak? Kalau sudah tidak berair, enggak ada eksudat cairan itu, berarti dia sudah sembuh. Cuman matanya sudah terlanjur buta. Kalau terlambat, contoh katakanlah 7 hari gitu, ya memang 7 hari paling, kalau biasanya kalau kebutaan di 14 hari kan diobatin biasanya. 7 hari mah biasanya baru merah, tapi udah mulai mau membuta gitu. Jadi kan biasanya nanti semacam ada lamat gitu. Lamat itu apa ya? Jadi ada selaput lendir pada mata. Itu berarti infeksi parah-parahnya. Nah itu kalau biasanya juga udah putih, tapi kalau dia masih kedip, dia pun ada selaput, itu dia berarti belum buta. Berarti masih bisa melihat sedikit gitu. Tapi kalau sudah katakanlah sudah nggak berkedip, itu senter ya, dipakai lampu dia nggak berkedip atau pakai tangan kita nggak, berarti dia udah buta. Gitu. Jadi tingkat kesembuhannya begitu, nanti biar tidak salah ya, kita sampaikan ke peternak. Ini kalau begini kemarin udah buta. Tapi kalau masih pink, masih merah itu belum buta. Nah, kemudian pengobatan kalau dalam satu kandang ini katakanlah ada yang sakit itu ini apa aja penanganan dan pencegahan ya. Kalau dalam satu kandang 10 ekor ada yang terinfeksi 1, ini cepat yang 1 ini dikarantina. Tetapi yang lain tetap harus diobatin karena tidak mungkin tidak terinfeksi, pasti terinfeksi. Jadi semuanya minimal dikasih tetes mata, tetap sama sehari 2 kali 3 hari. Itu kalau satu kandang itu ketika terjadi infeksi mata semuanya harus diobati karena ini tingkat penularannya adalah 100%. Makanya cepat sekali itu cepat sekali. Jadi itu tentang penyakit mata. Nanti kalau pada anjing kucing itu penyebabnya berbeda. Pada anjing kucing penyebabnya berbeda karena terutama pada kucing itu di usia awal. Tapi kalau obatnya sama. Obatnya adalah sama. Nanti pada sesi yang lain saya terangkan tentang penyakit mata pada kucing. Tapi kalau obatnya prinsip pengobatannya sama. Telofetus mata ini obat paling alhamdulillah ini mah paling efektif. Ini saya kalau jual ya lumayan banyak, paling kencang. Kalau di pasaran sudah cukup terkenal lah. Ini kalau telofetus mata ini. Demikian sudah kami sampaikan tentang penanganan pengobatan penyakit infeksi mata pada kami Rimba. Semoga bermanfaat bagi kita semua dan bagi masyarakat, terutama masyarakat peternak di Indonesia. Billahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.